tengah dugaan seputar rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian yang kabarnya retak, baru-baru ini ada hal yang cukup menghebohkan mencuat. Di mana kabarnya Ria Ricis diduga sudah menggugat cerai Tukurian, bahkan kini viral di media sosial. Tentu saja, meski masih dugaan, kabar ini pun sontak membuat publik menjadi terkejut, terutama fans Ricis dan juga Rian, lantaran tidak menyangka jika Ricislah yang akhirnya menggugat cerai Rian. Lalu, dari mana datangnya kabar Ricis yang menggugat cerai Rian? Benarkah kabar itu pun muncul dari salah satu chat netizen di media sosial yang mengungkap jika Ricis sudah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun nomor kasusnya pun belum dikeluarkan. Lalu seperti apa penelusuran tim intens investigasi atas kabar bahwa Ricis sudah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Tukurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Dan seperti apa pula, di tengah gonjang-ganjing seputar keretakan rumah tangganya itu, Rian pun justru berulang kali memberikan kode jika ia begitu lelah, bahkan sudah ikhlas untuk kehilangan orang yang dicintainya. Sementara itu, Ricis yang sebelumnya melarang Rian berdekatan dan bersentuhan dengan lawan jenis, hingga hal itu pun sudah menjadi perjanjian dalam pernikahannya. Ada sebuah hal yang cukup mengejutkan terjadi baru-baru ini. Seperti apa? Ricis yang seolah menerobos perjanjian yang ia buat, di mana ia pun terlihat asyik berfoto dan berdekatan dengan seorang pria yang sempat dekat dengannya sebelum menikah, hingga pede membonceng seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dan bagaimana pula seorang peramal yang meramal rumah tangga Rian dan Ricis? Benarkah rumah tangga mereka pun akan berujung perceraian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian masih terus menjadi sorotan. Apalagi kini keduanya pun sudah tidak tinggal bersama dan terlihat sendiri saat menjalani serangkaian aktivitas. Hal itu pun semakin menguatkan jika rumah tangga mereka memang tidak baik-baik saja. Namun, di tengah dugaan seputar rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian yang kabarnya retak, ada sebuah hal yang cukup menghebohkan mencuat baru-baru ini. Di mana kabarnya Ria Ricis diduga sudah menggugat cerai Tukurian, bahkan kini viral di media sosial. Tentu saja, meski masih dugaan, kabar ini pun sontak membuat publik menjadi terkejut, terutama fans Ricis dan Rian, lantaran tidak menyangka jika Ricislah yang akhirnya menggugat cerai Rian. Lalu, dari mana datangnya kabar Ricis yang menggugat cerai Rian itu? Ya, kabar itu pun muncul dari salah satu chat netizen di salah satu akun gosip di media sosial yang mengungkap jika Ricis sudah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, nomor kasusnya pun belum dikeluarkan. Lantas apakah informasi ini mempunyai keabsahan yang kuat atau justru hanyalah sebuah berita hoax saja yang seringkali hadir di kehidupan selebritis? Dan seperti apa pula penelusuran tim intens investigasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Inilah jawaban dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. ikut
dengan nomor perkara 547 Perdata Gugatan tahun 2024 KJS. Yang ngegugat siapa Bu? Mungkin yang masukin ikut. Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat, dalam hal ini perempuan ya, istrinya, mengajukan tuntutan gugatan kumulasi. Kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah anak. Jadi ada tiga karena cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya. Jadi cerai gugat digabung, dikumulasi atau digabung dengan hadona anak. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya, serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Kalau mengenai spesifik nafkahnya memang ada ya. Iya, kita lihat di ketika, karena ini baru maju, pokoknya ada nilainya dah, ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat. Mengenai sidang perdananya insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024. Penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut, yang agendanya sidang perdana kan perdamaian, dan kalau hadir keduanya akan di mediasi, ya, di mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Makanya itu keduanya dipanggil, karena ini ikut berarti keduanya akan dipanggil. Kuasa hukumnya diperintahkan juga untuk hadir untuk sidang perdana tersebut. Jadi penggugat memang didampingi kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya namanya ya Dr. Iran Sahril dan kawan-kawan. Meski masih menjadi tanda tanya besar, namun isu keretakan rumah tangga Ricis dan Rian pun makin hari semakin santer. Di mana hal itu pun terbukti saat Rian hadir di acara film layar lebar perdananya yang ia mainkan. Dalam kesempatan tersebut, Rian pun memberikan klarifikasi Ricis yang tidak ada di sampingnya karena membagi waktu dengan Moana seperti menemani Moana bersekolah. Namun siapa sangka pernyataan Rian itu pun dianggap salah oleh netizen. Lantaran Ricis pun justru sedang berada di luar kota, hingga Rian pun memberikan klarifikasinya di sebuah kolom komentar. Iya, maaf, ternyata Ibu Ricis masih di luar kota. Saya tidak dapat kabar, maaf ya. Tulis Tuku Rian. Lantas benarkah Rian dan Ricis pun kini sudah tidak saling komunikasi hingga keberadaan dan kesibukan mereka pun tidak diketahui masing-masing? Rian hari ini kan ditemenin Kak Icis. Iya, Icis temenin mau sekolah jadi kita bantu. Oke. Doain ya semuanya ya. Kabar Ricis yang diduga sudah melayangkan gugatan cerai tentu saja membuat siapapun merasa sedih. Mengingat rumah tangga keduanya yang terbilang harmonis dan mereka pun dikenal sebagai pasangan yang asyik serta menyenangkan, apalagi saat mengasuh bersama si kecil Moana. Namun apa daya, rumah tangga yang masih sumur jagung seolah tidak bisa dipertahankan mengingat hilangnya momen-momen kebersamaan Rian dan Ricis. Bahkan ironisnya,
Rian pun memberikan sebuah kode soal ikhlas kehilangan orang tersayang saat debut film layar lebar perdananya akan dirilis. Lantas benarkah dengan kode keikhlasan itu bertanda jika Rian pun sudah siap untuk kehilangan Ria Ricis yang sempat mengisi hari-harinya? Di situ aku harus banyak banget belajar pada saat itu karena aku ada dua karakter nih, yang pada saat mendekati dan sama yang setelahnya lah. Mungkin nanti kalau insya Allah di film tahu nih apa perbedaannya karakter pertama sama karakter kedua. Dan di semuanya itu adalah merupakan kendala dan harus diselesaikan. Gimana caranya aku harus dapat di cerita ini gitu. Jadi semuanya, apalagi pada saat scene mengaji, scene merasakan kehilangan, gimana kita harus ikhlas, harus tawakal sama Allah, gimana sih perasaannya pada saat kita kehilangan orang yang kita sayang. Tak hanya itu, Teuku Ryan pun juga sempat memberikan kode lelah di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Ricis. Ya, dalam story Instagram pribadinya, salah satu sahabat Rian pun juga mengunggah kutipan bijak terkait pesan agar dirinya tetap sabar. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik, walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan, jangan marah. Dan postingan tersebut kemudian dibagikan ulang oleh Rian. Hal ini pun seolah menunjukkan kalau ia setuju dengan pesan yang disampaikan dalam kutipan tersebut. Terlebih lagi, sahabat Rian itu pun menambahkan keterangan "This is for you". Ini pun menunjukkan kalau pesan itu memang khusus ditujukan untuknya. Dan sepertinya sang sahabat pun juga mengetahui pasti seperti apa kondisi Rian pada saat ini. Dan ia pun ingin memberikan semangat kepada suami Ria Ricis itu. Lantas benarkah Rian pun sudah selelah itu? Sudah pesimiskah Rian kalau rumah tangganya dengan Ricis bisa harmonis seperti dulu lagi? Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar hati bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Lantas, seperti apa di tengah isu dugaan adanya gugatan cerai Ricis yang seolah menerobos perjanjian yang ia buat, di mana dirinya terlihat asyik berfoto dan juga berdekatan dengan seorang pria yang sempat dekat dengannya sebelum menikah, hingga pede membonceng laki-laki yang bukan suaminya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Di tengah isu perceraian dan mencuatnya kabar dugaan Ricis yang sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan, baru-baru ini sikap Ricis pun disorot warganet hingga menuai pro dan kontra. Pasalnya, Ricis yang sebelumnya selalu melarang Rian untuk berdekatan, bahkan bersentuhan dengan lawan jenis, hingga hal itu pun sudah menjadi perjanjian dalam pernikahannya, kini justru berbeda. Ya, Ricis seolah menerobos perjanjian yang ia buat sendiri, di mana ia pun terlihat asyik berfoto dan berdekatan dengan seorang pria yang sempat dekat dengannya sebelum menikah, yaitu Dr. Adit.
Tak hanya itu, di lain hari, Ricis pun seolah tidak mempedulikan perasaan sang suami Tukurian. Lantaran dengan pedenya naik motor bareng dengan laki-laki saat berada di Bandung, yang secara jelas itu bukan suaminya. Lalu, ada apa dengan Ricis? Apakah dari beberapa perilaku yang ia buat ini seolah menandakan jika benar Ricis pun sudah tidak ada hubungan lagi dengan Rian, atau justru ada hal lain yang ingin Ricis sampaikan ke publik soal rumah tangganya? Sama Kaprio, sama Mas Gibran di depan. Keliling Bandung. Lantas, seperti apakah kata psikolog mengenai rumah tangga Ricis dan Rian? Perceraian pun sudah menanti di depan mata. Sekarang kita kan tidak tahu keinginannya bagaimana. Keinginan mereka, apakah tetap mau bercerai berpisah? Apakah hanya dari Ricis yang mau berpisah? Atau kedua-duanya sebetulnya sudah mau berpisah, hanya mereka menunggu mungkin banyak masalah dari keluarga yang tetap mengharapkan tidak ada perceraian, masalah dari anak-anak, jadi sekedar menunda. Ini yang kita tidak tahu. Jika memang mereka sebetulnya hanya menunda, ya ini salah satu jalan keluar kan untuk menunda, untuk sebetulnya tetap tidak akur, tapi ya menunda terjadinya perceraian secara resmi. Kalau suaminya penghasilannya lebih kecil dan dia juga lebih kecil, maka terjadi masalah di mana ada ketidakpuasan atau ada kekecewaan dalam hal ekonomi yang dulu pada saat dia berlebih penghasilannya mungkin tidak terasa, tapi begitu penghasilan dia turun, suami juga turun. Seperti juga pada orang-orang yang masyarakat kecil, itu terjadilah suatu perselisihan atau suatu ketidakpuasan karena masalah ekonomi. Sebetulnya tinggal kesepakatan dari awal dan bagaimana norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya kalau istri penghasilan besar, ya memang memberikan menyumbang juga, tapi tanggung jawab sepenuhnya ada pada suami, karena itu untuk mertua itu umum, kecuali kalau suami penghasilannya tidak ada atau jauh terlalu kecil. Karena itu kita lihat secara lebih detail suami memberikan atau tidak, dan kenapa suami tidak memberikan. Apakah misalnya semua penghasilan suami sudah diberikan ke mertua, kemudian masih kurang, atau apa? Istilah pelit itu sampai seberapa jauh? Sekarang tinggal diputuskan dulu, apakah mereka tetap mau bertahan atau sudah tidak mungkin bertahan lagi. Kalau memang masih mungkin bertahan, jelas apalagi kalau sudah punya anak, maka sebaiknya tetap bertahan. Tapi kalau ada sengketa-sengketa lain di samping itu, misalnya suaminya juga main dengan yang lain atau istrinya juga punya orang ketiga, maka masalahnya menjadi berbeda. Lantas, seperti apa pula seorang peramal yang meramal rumah tangga Ricis dan Rian? Benarkah rumah tangga mereka pun tidak dapat diselamatkan, bahkan berujung perceraian? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Di balik berbagai sorotan terhadap rumah tangganya, namun semua itu terjadi lantaran Ricis dan Rian pun seolah menampilkan berbagai fakta bahwa memang seolah ada prahara dalam rumah tangga mereka. Mulai dari keduanya yang membagi waktu untuk mengurus anak, tidak pernah terlihat mesra seperti dulu, menghadiri acara sendiri-sendiri hingga tidak ada kebersamaan saat menjalani ibadah umroh. Lantas, seperti apa ramalan seorang ahli spiritual yang meramalkan rumah tangga Ricis dan Rian? Benarkah rumah tangga mereka pun akan berujung dengan perceraian? Kalau saya terawang ya, dengan peneropongan saya bahwa Ria Ricis dan Teuku Rian ini kemungkinan besar itu akan terjadi perpecahan atau perpisahan dalam rumah tangga ini ya. Jadi kemungkinan besar mereka itu akan berpisah oleh karena orang ketiga dari sisi laki-lakinya. Faktor utamanya karena perselingkuhan ya. Karena adanya perselingkuhan orang ketiga dari hubungan mereka tersebut. Dari Teuku Riannya itu yang terjadinya orang ketiga dari pihak Teuku Rian. Apakah faktor ekonomi juga mempengaruhi mungkin dalam rasanya tidak. Kalau saya perhatikan ya, mungkin awal pernikahannya itu terjadi daripada pihak laki-lakinya Teuku Rian itu karena memikirkan harta daripada Ria Ricis tersebut ya. Perbedaan harta kali. Perbedaan harta, jadi mungkin bisa terjadi juga nantinya perceraian. Cuman faktor utamanya karena orang ketiga. Sebenarnya kalau bagi Ria Ricis itu tidak mempermasalahkan ya. Dari pihak Ricis itu nantinya dia mungkin akan merasa malu apabila dia masih bertahan terhadap suaminya yang mungkin dekat dengan orang ketiga tersebut. Kalau Teuku Riannya masih berusaha untuk mempertahankan, sudah lebih pasrah. Dia sudah membebaskan lah ibaratnya Teuku Rian tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.